Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Dukun Mobil Nono. Ini kita dapat pasien baru lagi ya dari Bangil Pasuruan. Ini mobil ini sebenarnya bukan antrian kita, tapi ini mendadak kok bisa masuk ya, karena ini kita 2 minggu sebelum lebaran itu ternyata pekerjaan turun mesin kita sudah selesai dikarenakan ada 2 unit mesin yang mau ke sini tapi cancel. Jadi yang 2 mesin yang seharusnya dikerjakan sebelum lebaran ini tidak jadi dikerjakan sebelum lebaran ini. Jadi ketika mobil ini telepon saya dari Bangil Pasuruan, itu jadi kita kerjakan hari ini. Ini kronologinya adalah mobil ini kehabisan air radiator sampai macet katanya. Jadi sebelumnya tidak apa-apa, tapi setelah air radiatornya habis dikarenakan selangnya pecah, mesin macet, setelah dihidupkan asapnya putih dan asap ditutup isian oli itu juga putih dan banyak katanya, jadi lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi ada kemungkinan mesin ini sekernya sudah macet, linernya sudah baret. Jadi ini kita sudah pesankan liner sama sekernya, karena kalau kondisi macet seperti itu sangat jarang bisa dipakai kembali linernya. Kalau mesin itu bekas overheat, itu seker pasti sudah bermasalah dan linernya pasti sudah baret. Oke teman-teman, ini sebelum kita eksekusi, ini akan kita tes terlebih dahulu pagi ini hidupnya itu bagaimana, asapnya bagaimana, dan selanjutnya nanti akan kita bongkar langsung mesin ini kondisinya seperti apa. Oke teman-teman, mari kita coba dulu, kita starter pagi ini. Kita akan melihat asap knalpotnya dulu, karena kalau kita starter awal, kalau tidak kita lihat asap knalpotnya, nanti kehilangan momen, tidak tahu asap awalnya itu seperti apa. Jadi kita fokuskan lihat asap knalpot dulu, selanjutnya kita lihat asap di isian olinya. Oke, mari kita lihat dulu, kita starter pagi ini bagaimana asapnya. Tes 1, 2, 3. Oke, mesinnya berasap seperti itu. Putih ramah asapnya. Starterannya agak sulit ya tadi, jadi nggak langsung cegreng. Ini akan kita lihat dulu ya, asap di stik isian olinya bagaimana, kondisi masih dingin ini seperti apa. Sudah langsung keluar asap ya. Oke, ternyata sudah langsung keluar asap seperti ini. Walaupun pagi hari. Lihat dulu stik olinya. Wah, ternyata sudah seperti ini. Jadi sudah bisa dipastikan kalau ini sudah bocor kompresinya ya. Ini lihat, tekanannya tinggi ini. Pasti sudah baret atau pokoknya kalau sudah seperti ini linernya akan sudah macet ya, tidak bisa dipakai lagi seperti ini. Oli tapi tidak muncrat-muncrat, tapi memang sudah robot ya seperti ini. Gas, asap putih abu-abu. Yuk gas yuk, gas. Ini mesinnya sudah kita turunkan, sudah dilepas semua ini. Linernya sudah terlepas kelihatan. Ini baret.
2 silinder yang baret, 2/3. Rata-rata begitu ya, 2/3. Ini baret segini sudah membocorkan kompresi. Jadi sekernya menjadi cacat seperti ini karena macet. Nah ini yang bagian dari groove-nya ring shaker juga macet seperti ini. Maka ini ring shakernya tidak bisa mengembang sehingga ngobos ini. Jadi macetnya ring shaker itu rata-rata disebabkan oleh perubahan bentuk dari shakernya karena overheat sehingga menjadi berubah bentuk. Jadi semacam menjadi lunak, akhirnya ring shakernya itu terkunci tidak bisa mekar. Ini kan terkunci tidak bisa mekar seperti ini. Nah ini makanya ini ngobos. Jadi cacat semua ini shakernya. Ini cacat, 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 cacat. Jadi semua cacat, akibatnya ngobos seperti itu. Jadi kalau dilihat itu seperti uap uli ya, asapnya putih. Terus debitnya tinggi di stik ulinya, asapnya putih di stik uli dan debitnya tinggi. Itu adalah uap uli yang berlebihan karena api masuk ke bawah shaker sehingga sekitaran liner yang ada ulinya di bawah shaker itu kena sulut oleh pembakaran, api pembakaran sehingga ulinya putih seperti itu, menguap putih seperti itu. Uli kan kalau dibakar warnanya putih, jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi itu sebenarnya adalah uli yang kebakar juga, uli yang terlalu panas juga karena ledakan di sini di ruang pembakaran itu brojol ke bawah sehingga di sini ada api yang menyulut-nyulut uli di bawah cutter. Kalau kompresi rapat itu tidak akan ada api yang brojol ke bawah shaker sehingga uap uli itu minimal. Tapi kalau bocor kompresi seperti ini, otomatis apinya juga masuk ke bawah sini sehingga ruangan uli menjadi panas, uli juga lebih cepat berasap putih di stik ulinya. Jadi ini cacat semua, ring shaker macet, shakernya juga cacat, cacat semua. Linernya juga macet seperti ini. Ini sudah kita pesankan, jadi tinggal tunggu datangnya dan kita pasang. Ini adalah penter dari Pasuruan Bangil kemarin yang turun mesin karena kehabisan air. Akhirnya ini kita ganti liner dan ganti shakernya. Ini sudah kita pasang linernya original, ini akan kita pasang shakernya sekarang. Nah, semoga prosesnya lancar sehingga hasilnya segera bisa diketahui. Enter dari Bangil yang ganti liner baru, shaker baru, ini sudah siap untuk dipasang cutternya, dirakit. Jadi perbaikannya ini ganti shaker, ganti ring shaker, ganti liner, dan ganti seal-sealnya ya sama packingnya. Tapi nggak pakset, kalau pakset itu mahal ya, harganya hampir 3 juta. Kalau di ecer itu bisa lebih murah karena pak-pak yang tidak rusak seperti pak manifold, terus ring-ring nozzle itu tidak diganti sehingga biayanya jauh lebih murah. Shaker semua sudah terpasang ya, shaker baru, liner baru, tinggal pasang cylinder head. Ini cylinder headnya sudah kita sekur, jadi tinggal pasang saja.
teman-teman, sekarang kita akan menyetel celah katup. Jadi biasanya kita mengetopkan itu satu persatu. Sekarang kita akan mencoba menyetel katup dengan cara 2 kali top, yaitu top 1 dan top 4. Jadi dengan cara memutar puli askrek, kita akan melihat pergerakan posisi rocker armnya. Jadi sekarang kita akan melakukan memposisikan silinder 1 sebagai top 1. Nah, ini akan kita putar ke kanan. Patokannya pada silinder 4 yang overlapping ya ini. Jadi ini katup buang mulai menutup. Itu katup isap mulai membuka. Nah, ini overlapping 4 berarti top 1. Kita akan menyetel top 1 in X. Yang disetel adalah top 1 in X. Silinder 1 yang setel adalah intake dan exhaustnya dengan celah 0,40 mm. Nah, berarti silinder 1 sudah setel. Terus selanjutnya silinder 2 yang bisa setel adalah intake-nya. Yang ini nggak bisa karena posisi menekan. Jadi intake-nya sekarang kita setel. Silinder 2 intake yang disetel. Nah, silinder 3 yang disetel adalah exhaust-nya. Ini exhaust. Kalau intake-nya nggak bisa setel, jadi exhaust-nya akan kita setel. Exhaust disetel, intake tidak bisa setel karena posisi menekan. Nah, jadi top 1 yang bisa setel adalah silinder 1 in X, silinder 2 intake, silinder 3 exhaust. Nah, sekarang akan kita putar 1 kali putaran untuk menjadikan top 4. Jadi patokannya silinder 1 overlapping. Putar 1 putaran. Nah, ini katup isap, katup buang mulai membuka ini. Selanjutnya akan menutup. Nah, ini overlapping 1 berarti top 4. Top 4 in X bisa disetel. Weh, bos. Iki sik ngonten iki. Ngonten sik. In X-nya bisa setel. Kontil. Oh, ngene putih. Kali apa? Ngene putih. Oh, itu kono ta? Monten. Ngonten. Ya, budaya karo monten. Double. Barangnya double. Selanjutnya yang bisa disetel silinder 2 dan 3 itu adalah kebalikannya dari tadi. Kalau tadi kan intake yang bisa setel kan silinder 2 kan intake, sekarang jadi exhaustnya yang disetel. Exhaustnya yang setel. Silinder 2 setel exhaust. Terus silinder 3 jadi intake. Jadi kebalikannya tadi. Ini sudah pas. Nah, sudah oke. Sekarang kita cek satu persatu. Sekarang kan baru saja silinder 3, silinder 4. Sekarang berarti ke arahnya ke top 2 nih. 4 2, patokannya ke 3 nih. Kita mengecek top satu persatu. 2 3
Ternyata sama. Dikoreksi dikit-dikit. Sekarang 1, top 1, patokannya 4. Ngapunten. Sama, persis. Yang 3. Oke, sudah pas. Sudah siap untuk dinaikkan. Berhubung ini riwayatnya kehabisan air, jadi semua selang-selang ini kita ganti. Pipa-pipa juga kita ganti baru. Selang oil cooler ganti baru juga. Jadi pipa ganti, selang ganti semua. Termasuk selang bawah ini kita ganti juga. Semoga aman dan lancar ya prosesnya. Yuk, maju yuk. Oke, proses dinaikkan mesinnya. Ini mesinnya sudah hidup, suaranya seperti ini ya. Ini tergolong halus banget seperti baru suaranya. Ya emang baru ya, seker baru, ring seker baru, liner baru, otomatis suaranya juga istimewa. Dan ini temperaturnya pun juga sudah ideal karena sudah kita coba, kita jalankan sejauh 4 km. Di sini akan kita cek lagi tutup isian ulinya bagaimana. Sudah bagus, nggak ada asap sama sekali ya. Mantap, nggak ada asap. Setik olinya pun insya Allah juga nggak keluar asap ini. Setik oli juga mantap, nggak keluar asap. Kita akan langsung lihat asap knalpotnya. Asap knalpot auto bersih ya, sudah bersih, nggak pedas, nggak apa-apa, pokoknya matang lah ini. Pembakarannya matang, hasilnya asapnya bagus, nggak keluar asap, mantap. Ini tinggal besok pagi ya, besok pagi start paginya itu kita coba bagaimana perbedaannya dengan yang kemarin yang sebelum diperbaiki. Jadi kita tunggu besok pagi, kita starter pagi dan akan kita coba lagi. Teman-teman, ini mobil ini sudah diperbaiki, jadi sudah ganti liner baru, dan liner yang baru kemarin sudah hidup, sudah kita coba beberapa kilometer, hasilnya sudah bagus. Nah sekarang ini pagi hari kita akan mencoba starter mobil ini dalam kondisi mesinnya masih dingin. Jadi dari kemarin itu belum dihidupkan, sampai sekarang ini akan kita coba menghidupkan bagaimanakah kondisi asapnya, dan nanti akan kita perbandingkan dengan kondisinya sebelum diganti liner yang baru. Karena mobil ini linernya diganti baru dikarenakan macet kehabisan air radiator, makanya semua sistem pendinginannya ini sudah kita remajakan, ganti selang, ganti pipa, dan servis radiator, juga memasang termostat. Oke, mari kita coba pagi hari ini. Oke teman-teman, ini kita kontak dulu, lihat ini kondisi temperaturnya masih 0 ya, masih C. Nah akan kita starter. Kalau kemarin asapnya itu hus, sekarang kita akan mencoba pagi ini bagaimanakah asapnya setelah diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Asapnya seperti itu teman-teman. Ini mobil ini yang belum dikerjakan ada mengganti filter solar. Jadi ini
filter solarnya belum diganti, makanya itu tadi starternya agak panjang dikit dikarenakan yaitu mungkin solarnya juga terhambat, bos pomnya nyedotnya berat. Ini nanti akan kita ganti filter solar juga teman-teman. Jadi yang penting hasilnya pada saat pagi itu sudah kelihatan perbandingannya dari kemarin dulu sebelum dihidupkan sampai saat ini dihidupkan. Sekarang mari kita perbandingkan sebelum diperbaiki itu start awalnya bagaimana. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, mari kita lihat dulu, kita starter pagi ini bagaimana asapnya. Tes 1 2 3. Oke, mesinnya berasap seperti itu. Putih ramah asapnya. Starterannya agak sulit ya tadi, jadi nggak langsung cegreng. Ini akan kita lihat dulu ya, asap di stik isian olinya bagaimana, kondisi masih dingin ini seperti apa. Dan ini adalah kondisi mesinnya setelah diperbaiki, ganti liner, ganti shaker, ganti ring shaker baru. Itu hasilnya sudah bisa mantap. Starter awal saja itu asapnya sudah tipis. Asapnya seperti itu teman-teman. Ini mobil ini yang belum dikerjakan ada mengganti filter solar. Jadi ini filter solarnya belum diganti, makanya itu tadi starternya agak panjang dikit dikarenakan yaitu mungkin solarnya juga terhambat, bos pomnya nyedotnya berat. Ini nanti akan kita ganti filter solar juga teman-teman. Jadi yang penting hasilnya pada saat pagi itu sudah kelihatan perbandingannya dari kemarin dulu sebelum dihidupkan sampai saat ini dihidupkan. Jadi demikian teman-teman perbaikan mobil ini, karena kehabisan air itu akhirnya menghabiskan biaya sekitar 10 juta. Nah itu perbaikan liner, ganti shaker, ganti ring shaker baru semua, dan ganti silsi yang bocor, dan berikut ganti kampas kopling, itu menghabiskan biaya 10 juta. Nah biaya segitu tergolong murah ya di sini, karena mungkin kalau di lain tempat mungkin biasanya itu bisa habis sampai 13 jutaan. Di sini 10 juta sudah hasilnya sudah seperti itu. Alhamdulillah, semoga ini yang punya mobil puas dengan kerjaan kita dan awet sampai berpuluh-puluh tahun. Semoga saja. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas dukungannya dan atas partisipasinya menonton video kami.